Baik ya, kita masuki ke sesi kedua ya. Saya akan coba uraikan topik kedua ini dalam waktu kurang lebih 20 menit ya. Oke. Baik, hari ini kita bahas topik yang kelima dalam agama dan politik. Bagaimana sebenarnya relasi antara agama dan politik ya. Bagaimana para ahli ilmu sosial, khususnya tentang agama dan politik, mengamati dan menganalisis relasi antara agama dan politik. Nah, mereka lalu menemukan ada beberapa bentuk relasi agama dan politik, agama dan negara sejauh yang mereka dapatkan ya. Mari kita lihat bagaimana temuan mereka para ahli itu tentang relasi antara agama dan negara, agama dan politik ya. Oke. Persoalan bagaimana relasi antara negara dan agama ini sebenarnya persoalan yang perennial. Perennial itu tanda petik abadi. Sejak dulu para ahli sudah mempertanyakan ini. Dan juga masyarakat seperti Anda semua juga bertanya, bagaimana sih seharusnya agama itu berhubungan dengan negara dan negara terhadap dengan agama ya. Ini pertanyaan yang perennial. Nah, karena itu pertanyaan ini sudah menjadi perhatian para ahli sehingga mereka mencoba untuk menganalisis berdasarkan kejadian-kejadian negara yang ada dan sebagainya sehingga nanti mereka melahirkan hasil temuan tentang bagaimana bentuk-bentuk relasi antara agama dan negara ya. Oke. Nah, ada 5 model ya. Saya tambahin model Indonesia yang ke-6. Pertama adalah ketika berbicara tentang bagaimana model hubungan negara dan agama, yang pertama adalah negara ateis. Yang kedua, negara teokratis. Yang ketiga, negara yang memiliki agama resmi. Nah, ini. Yang keempat, negara multikultural. Yang kelima, negara agnostik atau negara sekuler. Yang keempat adalah hubungan model Indonesia. Yang keenam adalah model Indonesia. Nah, kita lihat ya. Oke, satu-satu. Nah, yang pertama, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana hubungan antara agama dan negara, model pertama Anda bisa lihat pada model negara ateis. Nah, Anda tahu kan negara ateis itu atheism. Artinya theism itu adalah kepercayaan, theism itu percaya kepada Tuhan. Kalau artinya tidak. Jadi kepercayaan terhadap tidak adanya Tuhan. Nah, artinya penolakan atas paham theism, penolakan atas paham adanya Tuhan. Nah, jadi theism itu kepercayaan dengan adanya Tuhan dengan segala sifatnya yang membuat mengatur bumi ini. Nah tentu saja, nah ini kalau Anda membaca Karl Marx itu erat dengan ini ya. Nah, negara ateis, contoh yang terbaik adalah yang dulu adalah negara Soviet. Dan Albania tadi Anda sebut, dan yang sekarang masih bertahan adalah Cina ya, negara ateis itu adalah Cina dengan satu partai komunisnya. Nah, ini adalah dalam negara seperti ini jelas sekali agama tidak punya tempat. Dalam model negara yang ateis, hubungan agama dan negara itu hubungan yang saling menendang ya, saling menegasikan. Agama, negara sama sekali menolak agama, terlibat dalam urusan negara dan publik. Maka dalam negara yang ateis, negara tidak boleh sama sekali mengatur atau berpengaruh meskipun secara substansi urusan negara dan pemerintah dan urusan publik. Boleh hidup, tapi hanya dalam diri Anda sendiri, itu tidak boleh Anda ungkapkan secara publik. Hanya kepercayaan dalam diri Anda saja. Jadi ekspresi-ekspresi terbuka agama itu sama sekali dilarang. Ya, dan kebijakan-kebijakan negara adalah anti Tuhan, ya, itu negara ateis. Ya. Jadi pemerintah negaranya mengatur berdasarkan yang tidak kaitannya dengan agama bersifat. Nah, ini yang disebut sama sekali ateis. Tentu saja kalau ateis pasti sekuler, ya sama sekali. Jadi adalah ini kalau ateis adalah ekspresi paling nyata, paling tanda petik paling kanan dari sekulerisme. Ya. Nah, yang kedua, yang kedua adalah ada negara namanya negara teokratik. Nah, negara teokratik itu kan teo itu Tuhan, ratik pemerintah, jadi pemerintahan Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris government by God.
Jadi negara teokratis adalah negara teokrasi, adalah negara yang menganggap Tuhan memerintah negara itu. Nah, tanda petik ya, government by God, pemerintah oleh Tuhan. Nah, maksudnya begini, bahwa negara ini berdasarkan agama tertentu dan pemerintahnya atau penguasanya merasa sebagai wakil Tuhan yang memerintah negara itu. Jadi rajanya misalnya merasa dia wakil Tuhan. Dia mendapatkan perintah Tuhan untuk menjadi pemimpin negaranya, menjadi wakil Tuhan, mengatur bangsa dan rakyatnya. Bayangkan kalau Anda punya pikir seperti itu, Anda menjadi wakil Tuhan, gitu kan? Wah, karena Anda menjadi wakil Tuhan, Anda punya kebebasan, kekuasaan yang luar biasa, kan? Siapa yang bisa mempertanyakan kekuasaan Anda karena Anda punya sebagai wakil Tuhan? Kalau ada rakyat Anda yang mempertanyakan kekuasaan Anda, perintah Anda, wah, rakyat itu pasti akan Anda tangkap karena sama saja rakyat itu atau siapapun itu meragukan ketuhanan atau meragukan Tuhan yang mengatur bangsa itu. Ya kan? Ya itu. Nah, jadi sini agama itu sangat bersifat politis, political religion. Jadi dengan demikian rajanya atau pemerintahnya mengedarkan keyakinan, mempropagandakan bahwa kepada rakyat-rakyatnya supaya rakyat itu percaya bahwa Tuhanlah yang memerintah negara itu, negara teokratik ini. Tuhanlah yang menjalankan negara ini dengan manifestasinya rajanya atau presidennya yang teokratik itu. Ya kan? Ya. Dengan demikian para penguasanya bentuknya bisa bentuk raja, bisa amir dan sebagainya atau mungkin presiden. Itu mengklaim bahwa mereka memerintah negara dengan atas perintah Tuhan. Nah, ini namanya negara teokratik. Contohnya apa yang paling gampang adalah Iran dan Arab Saudi. Jelas Arab Saudi itu menyatakan negara Islam. Iran juga sama. Ya. Nah, tapi ada yang menarik nih, karena ekstrimnya negara teokratis itu justru dari situlah banyak timbul para teroris. Nah, tidak boleh diingkari bahwa para teroris global, termasuk yang WTC itu adalah orang-orang Saudi itu. Dan mereka menarik berdasarkan pembunuhan atau terhadap mereka itu berdasarkan keyakinan agama mereka. Maka mereka sebut teroris, artinya mereka teroris tapi berdasarkan bahwa tindakan teror mereka itu berdasarkan perintah Tuhan. Ya itu. Jadi teroris ya, seperti itu. Nah, dalam negara yang teokratik seperti itu, ya kan? Agama dengan agama itu ya tidak bisa dipisahkan dari negara. Nah, gitu. Jadi agama begitu mencengkram pemerintah. Nah, padahal tidak disadari pada mereka agama itu di situ kan ulama-ulamanya, ajaran-ajarannya. Kalau ada di dalam Saudi, itu yang disebut dengan agama adalah ulama-ulama Wahabi Salafiyah. Ya kan? Nah, mereka yang mengontrol kebijakan negara, rajanya dan sebagainya. Persis seperti zaman baheula di Arab di Eropa ya, seperti itu. Ya. Kebijakan-kebijakan negara harus punya izin dari tokoh-tokoh agama. Nah, jadi Anda tidak bisa membedakan ini perintah raja ini manusia sebagai manusia atau sebagai wakil Tuhan nih. Semua dibungkus oleh agama, gitu kan. Anda tidak bisa mempertanyakan otoritas raja yang dalam negara teokratis seperti ini, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau Anda mengkritik kebijakan pemerintah dalam konteks negara teokratis, tentu Anda dianggap Anda menentang Tuhan. Seperti itu. Ini persis seperti zaman baheula di kerajaan-kerajaan di Indonesia. Contohnya pada kerajaan Islam seperti Mataram, Jogja. Mereka itu banyak tuh ada raja yang mengklaim bahwa mereka wakil Tuhan. Ya kan? Atau zaman Firaun zaman dulu, ya kan? Itu jelas Firaun merasa wakil, bahkan dia sendiri merasa sebagai Tuhan. Nah, dalam konteks seperti ini hubungannya agama itu begitu mencengkram negara dan rakyatnya sehingga tidak bisa Anda tidak bisa lepas dari cengkraman agama tertentu sebagai yang dianggap sebagai tanda petik agama resmi negara itu. Yang ketiga, ada yang disebut negara dengan agama resmi. Nah, gitu. Nah, dalam negara seperti ini, negara memilih sebuah agama sebagai agama resmi, namanya official religion. Atau kalaupun tidak agamanya, satu mazhab tertentu dari agama itu.
Oke, jadi negara memilih satu agama dan agama itu diberi hak luar biasa, hak istimewa dibanding agama-agama lainnya. Nah, tapi agama tetap negara memberikan agama lain hidup. Nah, tetapi karena ada satu agama yang menjadi privilege, maka agama lain walaupun dibolehkan hidup tetap marginal posisinya. Maka nanti dalam konteks seperti ini terjadi ketidakseimbangan, ketidaksetaraan. Kalau Anda penganut agama resmi ini, Anda mendapat hak istimewa. Ya kan? Tapi kalau Anda adalah penganut agama yang tidak resmi, Anda mendapat diskriminasi. Nah, gitu. Ini namanya agama dengan agama resmi. Nah, terciptanya ketidaksetaraan pemeluk agama, ada pemeluk agama kelas 1, warga kelas 1 kalau Anda pemeluk agama resmi, tapi Anda warga nomor 2 kalau Anda penganut agama yang tidak resmi tadi. Oke. Oke. Nah, seperti. Nah, contohnya naon? Nah, Malaysia itu menjadikan Islam sebagai agama resminya. Itu ada di konstitusinya, ya. Nah, ini memang ini bentuknya bentuk lain dari kalau yang teokratik itu begitu kuat sekali ya, gitu kan. Tapi ini bentuk longgarnya lah dari yang bentuk teokratik tadi. Nah, agama punya peranan besar dalam negara dan sehingga apapun diatur oleh agama ini, ya, seperti itu. Yang keempat, ada namanya bentuk negara multikultural. Nah, negara multikultural, multi itu banyak, kultural budaya. Artinya negara yang mengakui keberagaman budaya. Ketika kita bicara budaya di sini termasuk adalah agama, ya dalam konteks sosiologis kan seperti itu. Nah, dalam negara multikultural, negara itu mendukung dan memperlakukan semua agama secara sama. Tidak ada tidak ada agama yang privilege istimewa seperti dalam negara teokratik atau negara dengan agama resmi, tidak ada. Agama apapun didukung oleh negara dan diperlakukan sama. Nah, kan kalau di Indonesia ada 6, katakanlah ada 10 agama, ada yang agama formal ada 6, ya kan? Dan Indonesia ini agak unik, diakui cuma 6, ya kan? Tetapi yang lain-lainnya tidak diakui secara seperti agama-agama lokal dan sebagainya. Nah, dalam negara multikultural, baik agama yang established atau aliran-aliran kecilnya termasuk Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya boleh hidup dan didukung oleh negara. Nah, negara memberi komunitas etnik dan agama hak khusus untuk mengatur agama mereka, urusan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Tetapi pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Pemerintah tidak ikut campur urusan berbagai kelompok agama, baik yang utama atau aliran-aliran sektenya. Silahkan. Tapi sebagai bentuk negara mendukung ke itu, kadang-kadang diberi dana. Bahkan disiapkan undang-undang khusus misalnya di Indonesia. Ada nama Islamic Code. Ya kan? Nah, di Indonesia itu kita kan punya undang-undang khusus bagi orang Islam kan, seperti apa? Pengadilan agama. Benar tuh? Sama seperti di Yahudi itu ada namanya Special Jewish Code. Nah, kita ini sebenarnya mirip-mirip Yahudi sebenarnya, mirip Israel. Ya. Nah, di Indonesia kan ada pengadilan khusus orang agama Islam, gitu kan? Pernikahan juga undang-undang pernikahan bagi umat Islam. Nah, ini sebenarnya bentuk agama mempersilahkan umat Islam mengatur kehidupan mereka sendiri, tapi juga mendukung. Nah, dengan menyediakan undang-undang tentang itu, dan Islam bisa hidup di sini, agama lain juga, dan didukung kegiatan agama kita. Nah, pada negara seperti ini tidak ada diskriminasi kepada agama apapun, termasuk kepada yang non-believers, kepada yang ateis. Di Indonesia kan begitu. Anda termasuk yang ateis juga dilindungi oleh negara kan? Itu kan. Orang yang humanis, yang ateis, agnostik, atau termasuk kelompok-kelompok minoritas. Di Islam ada minoritas, ada Syiah, Ahmadiyah, mestinya dilindungi secara hukum. Secara hukum itu begitu. Tapi pada faktanya memang susah. Masyarakat Indonesia susah menerima kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Padahal sebenarnya secara undang-undang negara kita mereka berhak hidup seperti lain. Seperti termasuk juga agama lokal. Di Kalimantan ada Keharingan, di Sunda ada Sunda Wiwitan, di Jawa ada Kejawen dan sebagainya. Ya. Ini semua bisa hidup. Nah ini. Nah dengan negara seperti ini hubungan agama dan negara itu adalah
adalah hubungan yang menurut saya ideal. Ya, menurut saya inilah Indonesia seperti ini yang kita lihat. Ya, negara multikultural, negara membiarkan dan membolehkan agama hidup apapun di negara yang multikultural ini. Ya, nah, silahkan gitu kan. Apapun negara keyakinannya dan sebagainya, masyarakat boleh hidup. Dan uniknya, karena negara mendukung itu juga didukungnya dibentuk dalam misalnya sumbangan-sumbangan untuk kelompok agama tertentu. Islam misalnya mendapat, kalau Anda punya pesantren didukung kan oleh pemerintah, ada dana buat pesantren, buat masjid. Begitu juga untuk gereja dan sebagainya gitu kan dalam Kementerian Agama. Nah, menurut saya seperti ini. Nah, ini menurut saya bentuk yang saya kira ini yang paling mendekati ciri Indonesia ya. Walaupun nanti saya akan jelaskan di nomor 6. Nah, tapi ada sisi negatifnya ada sini. Karena siapapun boleh hidup di negara ini, termasuk yang beragama atau tidak, maka Anda juga harus respect kepada orang yang tidak beragama. Termasuk juga Anda harus respect kepada orang yang tidak respect kepada Anda. Itu juga Anda harus toleran kepada orang yang beragama, termasuk juga Anda harus toleran kepada orang yang tidak toleran terhadap Anda. Nah, ini adalah efek dari agama negara multikultural. Artinya kalau ada kelompok yang tidak suka dengan negara misalnya, agama tertentu, Anda tidak boleh menangkap mereka karena itu dilindungi undang-undang. Gitu. Siapapun boleh hidup di sini. Ya. Dalam konteks ini sebenarnya pembubaran FPI keliru, juga pembubaran HTI juga keliru. Nah, dalam konteks seperti ini. Ya. Kemudian yang kelima ada bentuk negara sekuler atau agnostic state, secular state atau agnostic. Nah, tentu saja dalam konteks negara ini, negara betul-betul melakukan pemisahan yang nyata antara agama dan negara. Agama tidak boleh sama sekali urusan agama negara. Agama negara juga sama sekali tidak boleh mengurusi, termasuk ngasih bantuan. Nah, gitu. Kalau kebetulan masih ngasih bantuan tuh boleh. Tapi dalam negara sekuler atau agnostik yang murni, agama boleh hidup, silahkan. Negara tidak boleh ikut campur terhadap agama, karena agama urusan pribadi. Tetapi juga agama tidak mendukung, misalnya dalam bentuk bantuan, apalagi memberikan privilege kepada kelompok agama tertentu. Betul-betul aparat pemerintah itu harus bebas dari unsur agama apapun, termasuk ekspresi keagamaan Anda. Nah, kalau Anda orang Muslim, misalnya, Anda tidak boleh mengekspresikan dengan jilbab Anda. Kalau di luar, kalau Anda Kristen, Anda tidak boleh mengekspresikan salib Anda dengan di kalung Anda, misalnya. Kalau di luar, maka aparat pemerintah harus bebas dari unsur-unsur seperti itu. Nah, contoh yang paling nyata adalah Prancis dengan laïcité konsepnya. Maka di sekolah-sekolah dilarang tuh simbol-simbol keagamaan apapun, termasuk salib. Ini jangan keliru ya. Anda mungkin protes larangan jilbab dan burkah di Prancis. Di sana juga salib juga dilarang. Simbol agama lain, agama Kristen juga. Karena betul-betul Prancis itu adalah sekuler. Ya kan? Seperti itu. Nah, dalam konteks seperti ini pemisahannya nyata sekali. Ya. Agama urusan pribadi Anda hanya di rumah Anda, dalam hati Anda. Anda dengan Tuhan. Tidak boleh diekspresikan di ruang publik. Ya. Oke. Nah, Indonesia, model Indonesia, ini menurut saya adalah model yang unik dibanding negara lain, mendekati yang multikultural tadi, yang model kultural di mana agama dengan negara itu punya hubungan yang harmonis, negara membiarkan agama hidup dengan berbagai bentuk agama apapun, dan negara memberikan dukungan, dana, misalnya sebagainya. Dan agama juga di sini dalam secara substansi bisa mempengaruhi kebijakan negara. Nah, Indonesia ini agak unik. Nah, dalam pandangan saya, nilai-nilai agama itu tidak secara formal mempengaruhi negara. Nah, tapi mempengaruhinya secara halus, substantif namanya. Jadi nilai-nilai agama, khususnya Islam, karena di sini adalah mayoritas Muslim, itu mempengaruhi kebijakan negara. Sejak dari konstitusi, undang-undang, sampai peraturan-peraturan. Bahkan di Indonesia banyak kan peraturan daerah berbasis syariah itu kan. Namanya itu kebablasan menurut saya. Karena itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan beragamnya Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah agama mempengaruhi, tapi secara substantif, tidak secara formal.
negara pun begitu ketika melihat agama khususnya Islam tidak menghargai Islam. Islam boleh hidup juga, agama-agama lain di Indonesia boleh hidup. Tapi mereka sama sekali melarang Islam dijadikan sebagai bentuk formalnya, menjadi ajaran bentuk apa itu dasar negara dan sebagainya. Jadi negara negara menolak intervensi agama dalam bentuk formal, ya kan? Tapi tanpa disadari mereka juga mengadopsi, menerima nilai-nilai substansi Islam sebagai cara menjalankan negara ini. Dan ini menurut saya adalah bentuk ideal, seperti saya katakan tadi, bahwa Indonesia ini adalah manifestasi terbaik dari Mitsaq Madinah yang pernah dibuat oleh Nabi di Madinah ketika Nabi mengadakan perjanjian antara kaum Muslim, Yahudi, Nasrani, musyrik dan sebagainya. Nah, jadi saya sendiri merasa Indonesia adalah negara Muslim yang sebagai contoh yang terbaik selama ini dibandingkan negara-negara Islam lainnya. Dan Islam punya masa depan justru di negara kita ini, ya kan? Seperti itu. Nah, apa yang saya uraikan tadi ada di sini sumbernya ya. Memang berbeda dari yang Anda baca, tapi ini hampir sama lah ya. Ini bacaan yang lebih luas dari yang Anda baca. Kalau yang Anda baca tadi sudah di-Indonesiakan, yang ini masih bahasa Inggris. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Anda paham ya mengenai topik hari ini. Anda mungkin tidak bisa mencerna apa yang saya sampaikan semuanya, tapi minimal Anda mulai berpikir hari ini. Apa yang saya sampaikan membuat Anda berpikir ya. Anda silakan merenung sendiri, memikirkan apa yang saya sampaikan tadi, dan juga berdasarkan apa yang Anda baca tadi. Ya. Nah, terima kasih sudah Anda hadir di kesempatan sore hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita udah ada di ujung waktu. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Wilujeng sasi saum. Minggu depan kita Terima kasih, Ustaz. Dari ayang eta molip.